Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Niwayan Budiari. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Pada hari ini saya menggandeng teman saya, Ibu Wahyu Cahyani, yang merupakan pengampu pengajar kewirausahaan ya Ibu ya. Nah, pada pagi ini, pada siang ini kita akan melakukan percakapan praobservasi yang nantinya akan dilanjutkan dengan observasi kelas di pembelajaran Ibu Wahyu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Budiari. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Baik juga, astungkare, sehat selalu Ibu ya. Oke, mohon maaf Ibu, kita yang sedikit menyita waktunya Ibu dalam kesempatan ini. Jadi maksud yang di sini adalah saya ingin melakukan praobservasi. Jadi kita berbincang sedikit aja tentang nanti rencananya saya akan melakukan observasi pada pembelajaran itu. Namun sebelum ke observasi, saya ingin melakukan praobservasi di mana kita akan melakukan percakapan tentang kegiatan atau perencanaan pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas. Bagaimana Ibu? Ya. Oke. Jadi tujuan praobservasi ini jadi kita ingin mengevaluasi. Jadi apa sih persiapan-persiapan yang Ibu sudah lakukan, mungkin dari pembelajaran, dari tujuan dan pengembangan yang Ibu ingin kembangkan nanti dalam kegiatan dan proses pembelajaran. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu, apa sih tujuan pembelajaran yang nanti ingin Ibu ajarkan kepada siswa? Kan Ibu mengajar kewirausahaan ya. Terus apa sih tujuan pembelajaran nanti yang ingin Ibu ajarkan? Karena ini kebetulan di awal pembelajaran di tahun pelajaran yang baru ini ya Bu. Ya, mungkin Tiang akan sebelumnya tentu saja bagaimana cara menjelaskan apa itu perbedaan dari bahan pangan nabati dan hewani. Mungkin ada beberapa siswa mungkin tidak tahu ya. Nah, dari hal itu mungkin nanti saya akan tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah mengidentifikasi bahan-bahan dalam pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kemudian mengidentifikasi apa saja makanan-makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kemudian bagaimana proses pengolahan dari makanan khas daerah yang dimodifikasi. Jadi mengidentifikasi dulu bahan-bahan atau bahan makanan nabati ya, yang bahan makanan tradisional. Ya, jadi terus nanti dalam proses pembelajaran itu bagaimana pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang akan diobservasi nanti. Jadi pengembangan yang bagaimana? Iya, jadi pengembangan yang akan tiap observasi itu adalah kesadaran diri dari siswa. Kesadaran diri nanti maksudnya seperti apa mungkin Bu di dalam hal ini? Misalkan ketika siswa di bawah kolong meja ini ada sampah, apakah mereka sadar mengambil sampah ke pembelajaran sosial emosionalnya Bu ya. Oke ya. Jadi di sini Ibu lebih menekankan pada kesadaran diri. Ya, terus kalau boleh saya tahu nih, kita berbicara tentang rancangan pembelajarannya Bu ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan nggak rancangan pembelajaran seperti apa yang nanti Ibu persiapkan, kemudian dilihat dari mungkin strategi pembelajarannya, terus pendekatannya atau metode mungkin yang nanti Ibu gunakan dalam topik pembelajaran nanti. Adapun nanti strategi yang saya gunakan itu biasanya melalui diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Kemudian saya akan menggunakan media PPT, media video edukasi. Nanti siswanya mengamati dari video yang akan saya berikan. Nah, setelah itu akan dilakukan diskusi secara berkelompok. Nanti saya akan membagikan yang namanya lembar kerja kesehatan. Luar biasa ya. Jadi ada di situ ada diselingi dengan video visual ya, video edukatif mungkin di sana. Terus ada ya yang memberikan yang lebih membuat siswa itu tertarik lagi belajar samping kerja kelompok ya. Oke. Terus kira-kira untuk medianya Bu, medianya tadi gini PPT ya, PPT dengan videonya. Nah, kira-kira ini Bu, kapan Ibu akan terapkan pembelajaran ini? Misalnya harinya, kapan waktunya, misalnya dilihat dari harinya, kemudian
Terus nanti kan saya ingin melakukan observasi, mungkin bisa dikatakan diberitahu tentang waktunya itu kapan? Mungkin untuk waktunya hari Senin Senin ini? Senin depan. Iya, Senin depan. Untuk di kelas Di kelas apa ya? 12.4 12.4. itu tepatnya biasanya di 12.4 di jam kedua ketiga dia. Oh iya, 12.4 berarti di jam kedua ketiga, 23 ya, berarti pagi ya, di waktu pagi. Oke, Ibu, ya luar biasa. Jadi nanti setelah kita observasi, saya akan melakukan observasi di sana sedikit. Saya ingin melihat bagaimana pembelajaran Ibu, terus apa pengembangan yang Ibu di sana lebih tekankan. Nanti kita akan ketemu lagi di observasi, dan setelah observasi saya akan nanti melakukan pasca observasi. Jadi nanti di saat pasca observasi kita diskusi lagi seperti ini, Bu ya, tentu saja untuk membicarakan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi itu saja Ibu, terima kasih luar biasa waktunya. Jadi mohon maaf ini saya sudah sita waktunya yang sudah Ibu. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk perbincangan kita kali ini. Ya, selamat siang Ibu. Aldo, Dede, Costa, apa itu di bawah-bawah meja, itu mohon diperhatikan ya. Ya, biasanya yang cowok-cowok sering ibu lihat bajunya pasti kebuka dua kancingnya, ya, biar rapi sebelum belajar. Sudah siap ya? Ada spidol? Besok kalau habis makan itu langsung dibuat ini tadi tidak sih Kat? Ini bikinnya nggak gini. Apa sih itu makanan khas daerah? Terus karakteristiknya bagaimana? Ya, kalian juga sudah mengamati kalau di Indonesia itu makanan khas dari Jawa Barat apa aja, dari Bali apa aja contohnya, lawar, sate lele. Nah, sekarang kita membahas bagaimana sih kita merencanakan usaha pengolahan makanan khas daerah tersebut. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, adapun tujuan hari ini yaitu bagaimana kalian merencanakan pengolahan makanan khas daerah itu berdasarkan sumber daya yang tersedia di wilayah Serirek misalkan seperti itu. Ini beberapa pertemuan yang akan nanti kita bahas ke depannya. Untuk saat ini perencanaan saja dulu, ya. Adapun bagian dari pembelajaran perencanaan makanan khas daerah, biasanya kita harus menentukan dulu ide ataupun peluang usaha makanan khas daerah. Nah, ketika kita sudah menemukan ide, kalian tahu ide itu apa? Ide itu apa yang kira-kira menurut kalian itu ide itu apa? Cari informasi yang baru, terus apa lagi? Ide, ya? Penemuan baru di dalam membuka usaha, itu yang akan kita pelajari. Sesudah itu baru perencanaan proses pemasarannya. Sudah? Itu ya. Nah, di dalam belajar peluang usaha makanan khas daerah, kita akan membahas ide usaha, resiko usaha, keberhasilan usaha, kemudian pemetaan peluang usaha. Biasanya di pemetaan peluang usaha ini sering nggak kalian dengar apa itu analisis SWOT, SWOT, yang biasa disebut SWOT? Belum? Ya, hari ini kita bahas ya. Ada yang suka memasak, terus melihat sekarang di Serirek sudah banyak sekali food court ya, yang muncul senggol-senggol gitu.
kas daerah kalian meminimalisir. Apa yang kalian lakukan? Ya, siapa namanya ya? Dewa ya? Iya dong. Ya, silakan. Menurut saya yang pertama itu untuk meminimalisir kegagalan usaha itu kita harus membuat perencanaan. Membuat perencanaan. Ya. Yang kedua itu ada tahap proses atau melihat kita ini kira-kira berhasil atau tidaknya usaha yang akan kita bangun. Ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya bagaimana cara meminimalisir resiko kegagalan usaha? Nah, tadi disampaikan sama temennya kan perencanaan. Ya, salah satunya bisa misalkan merasa 5 ya. Ya, jelas. Kira-kira apa maksudnya kebutuhan pada tingkat permintaan waktu yang sekarang? Misalkan kamu buka usaha nih, kira-kira lihat peluangnya itu apa yang lagi viral pada saat ini nggak? Apa yang sudah? Coba dijelaskan. Coba dijelaskan bagaimana. Ya, jadi ketika kita membuka usaha untuk meminimalisir resiko kegagalan usaha, jadi kita juga analisis makanan apa sih yang saat ini lagi ngetren. Ya, yang meminjam kan, pinjaman asal beli alat-alat. Kita harus analisis ini penting nggak ya? Kalau tidak terlalu penting jangan dibeli. Karena modal kan perlu juga kalian ya. Yang terakhir yang tadi Ibu sampaikan adalah mengumpulkan informasi terkait usaha yang kalian buat. Ya, sudah? Ada yang ditanyakan terkait resiko usaha? Ada? Ya, permintaan konsumen misalkan itu udah apa sih makanan yang sekarang ini lagi ngetren, yang semacam makanan itu kalian usahakan dibuat. Ya, bukan berarti nggak boleh kalian berusaha makanan yang sudah tidak ngetren, tetapi perlu diinovasi kembali. Sudah? Sudah ya. Inovatif, ya, berani rugi, ya, itu udah salah satunya bertanggung jawab sama usahanya. Selain tanggung jawab, disiplin itu juga salah satu. Nah, biasanya sikap-sikap untuk memperoleh keberhasilan dalam usaha itu kita harus menemukan sikap-sikap yang positif ya. Salah satunya ini ya, pengembangan diri. Jadi tidak selalu sebaliknya. Ini segala makanan khas daerah, misalkan promos itu ya, harus itu salah ketik promos. Misalkan ada nggak peluang usaha promos tersebut? Kalau ada, apa alasannya? Apakah dari bahan-bahannya gampang atau sebagainya, alat-alatnya mudah seperti itu. Nah, selain ada peluang usaha, tentu aja kalau kita berusaha ada risikonya. Coba dianalisis bagaimana bahan asli daerah Bali, yang bagus, ya makanan khas daerah asli nanti di B, C, dan D itu baru dianalisis. Biasanya potensi yang ada di Seriret apa? Kan kalian dari kecil tinggal di Seriret nih, apa yang kalian lihat? Biasanya kan dekat pantai. Seriret kan dekat pantai ya. Nah, kalau misalkan dekat
Ya, nama makanannya. Maksudnya yang ini. Memang makanan terus memiliki nilai apa? Kan ada ya boleh makanan khas makan kalau bisa yang di daerah kalian dari mana dari banyak kira-kira apa oh jualnya apa kira-kira masa nggak ada ya coba Soalnya itu dekat dengan apa? Banyak kan? Hasilnya banyak, tapi wilayahnya apa? Biasanya kan makanan yang tidak sering-sering dimakan sama galungan. Kalau di Singaraja kan pesor. Galungan dia buat dah pesor. Kalau dijualnya galungan apa yang dibuat? Dodol, misalkan. Boleh? Ini makanannya itu aja di dalam kalau misalnya makanan rujak dan sebagainya identifikasi apakah alasan kedua pasangannya alasannya apa apakah makannya gampang bukan Kalian perhatikan temannya ya, biar nanti kalau ada kekeliruan bisa dikasih saran ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Apa yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk menjelaskan negara-negara tugas yang ada di depan. Jadi tugas yang ada di depan itu saya membuatnya sampai B. Nah, untuk A itu kan ada pangan, ada bahan pangan di daerah. Nah, di daerah saya kan belajar dari masyarakat. Makanan khas asli daerah masyarakat itu adalah kongkos bagi pekerja. Nah, terus untuk yang B ada sebuah usaha. Nah, usaha bahan pangannya itu ikan yang dibumbui dan khas penghasilan. Terus dipangkas. Nah, bagi peluang usaha yang bagus dan menjadikan karena beberapa alasannya itu di daerah Serili ini kan dikenal dengan perikanan di daerah Serili itu terutama di tempatnya di penghasilan itu kan dia terkenal dengan perikanan. Jadi itu yang menjadikan alasan saya untuk jadi itu bisa terjadinya kebangunan itu mungkin bisa dibagi kalau memang ada modalnya ini kalau memang ada kebutuhan pribadi itu dipisahkan Ya, jadi kita harus benar-benar memenuhi kebutuhan pasar. Baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Ya, jadi analisis SWOT itu sebagai alat ataupun metode evaluasi dalam kita melakukan suatu usaha kayak gitu ya. Nah, analisis SWOT ini ada kepanjangannya S-nya apa? Itu ya, tadi tugasnya nanti kalau belum selesai boleh dilanjutkan di rumah. Sekarang ada mungkin salah satu siswa berpendapat bagaimana perasaannya ketika mempelajari analisis peluang usaha ini. Terus apa sih yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran ini? Bisa? Siapa yang mau menyampaikan ya? Silakan. baik evaluasi pembelajaran hari ini menurut saya banyak sekali belajar tentang peluang usaha dari
biasa dilihat tadi dan juga hari ini. Menurut saya itu karena itu hal baru, jadi seru gitu pelajarinya. Saya terus pribadi tuh nggak sabar untuk buat ini gimana ya, ini bakal kondangan atau enggak ya. Terus ada juga lembaga kerja, jadi saya tahu oh ini internasional ada promo seperti itu. Tapi untuk daerah lain saya belum tahu bagaimana karena belum maju, mereka mau maju ke depan, dan saya belum tahu makanan khas daerahnya. Itu perasaan saya tuh senang dan seru. Ya, tapi ada juga ada sumpah dari karena kipasnya saya. Oh, karena nggak ada kipas, jadinya ada panas ya. Jadi besok-besok kita harus persiapkan dulu ya. AC kali. Harus cari dulu ke kepala sekolah, Bapak AC kelas. Ya, SPP-nya pasti ditambah. Ya, makasih ya. Untuk saran-sarannya, ada lagi yang mau menyampaikan? Tadi untuk perencanaan makanan khas daerah sebabnya yaitu sumber daya dalam usaha. Ini yang akan kita bahas nanti untuk minggu depan. Silakan untuk tugas bisa dilakukan di rumah. Ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Tidak? Mungkin itu saja pembelajaran hari ini bisa diwakili. Oke, Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu, salam dan sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semua. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan melakukan proses pasca observasi setelah pra observasi dan observasi saya lakukan di minggu sebelumnya. Untuk itu kembali saya hadirkan Ibu Aca sebagai rekan sejawat yang kemarin dan beberapa hari lalu sudah saya sempat observasi dalam pengajarannya di kelas. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu bagaimana? Sehat, asungkare ya. Semoga kita selalu dilindungi ya Bu ya, diberikan kesehatan untuk mendidik anak bangsa. Oke, Ibu, hari ini kita berbincang-bincang dikit ya, sedikit tentang pembelajaran kemarin yang sudah sempat Ibu laksanakan di kelas, dan kebetulan waktu itu saya sebagai observer di sana ya. Jadi maksud dan tujuan yang melakukan kegiatan kali ini adalah ingin mengevaluasi kembali tentang pembelajaran yang Ibu terapkan, apakah sudah sesuai dengan target yang Ibu tujuan dan Ibu targetkan, terus apa sudah sesuai dengan pengembangan yang ingin Ibu observasi kemarin. Sebelumnya jadi di sini agar nantinya mungkin Ibu bisa ya dengan maksud nantinya dalam pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi, ataupun mungkin kalau ada kendala atau permasalahan itu nanti bisa lebih baik lagi Bu, bisa dibicarakan. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan Bu tentang pembelajaran kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Ibu, terus apa yang Ibu temukan kemarin, atau kendala-kendala yang Ibu hadapi gitu, misalnya ya mungkin Ibu bisa sedikit ceritakan gitu bagaimana perasaan Ibu saat mengajar kemarin ya, saat diobservasi. Perasaan saya waktu saat diobservasi itu campur aduk ya Bu ya, karena ada senangnya juga karena sebelumnya diberitahu aspek-aspek pengembangan yang harus dilakukan, terus pada saat proses pembelajaran di kelas juga sudah berjalan dengan baik. Saya senang karena ada beberapa siswa yang sudah aktif, angkat tangan, bertanya dan sebagainya. Di samping itu juga ketika saat proses pembelajaran menggunakan diskusi kelompok, ada yang saya lihat mungkin dari beberapa siswa ada yang belum aktif seperti itu, yang di depan, yang duduk paling depan saya lihat. Ya, sisanya yang lain sudah bagus, jadi saya sudah merasa senang pada saat mengajar, pada saat pertemuan sebelumnya.
Iya, oh, berarti sudah siswanya sudah aktif Sudah di sana ya sebagian. Mungkin ada beberapa yang belum seperti Ibu katakan tadi, tapi ya rata-rata semua hampir semualah sudah bisa aktif di pembelajaran itu. Kira-kira pembelajaran Ibu yang kemarin sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu Ibu katakan saat kita praobservasi ya, untuk terkait dengan kesadaran diri ya. Nah, sebelumnya kan Tiang sampaikan kalau Tiang ingin menilai kesadaran dari siswa. Nah, pada saat proses diskusi itu siswa sudah mau dia bertanggung jawab terhadap pendapatnya pada saat diskusi. Jadi sudah tercapai di sana. Kesadaran diri apa yang Ibu tekankan waktu itu? Tanggung jawab pada saat mengutarakan pendapatnya pada saat diskusi gitu. Nah, saya lihat juga ada di awal pembelajaran Ibu menanyakan tentang situasi pada di saat di kelas ya. tentang ada sampah misalkan Tiang suruh bersihkan dulu siswanya. Iya, jadi siswa sudah melakukan kegiatan itu dengan kesadaran dirinya sendiri sampai ada yang buang sampah gitu ya. Oke. Ya Ibu, luar biasa. Mungkin pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu luar biasa saya lihat. Saya juga merasa senang juga di sana sebagai observer, di mana siswa itu terlihat aktif, yang hampir sebagian terlihat aktif, dan Ibu juga mengajarnya sangat santai gitu, jadinya nggak ada tegang-tegangnya. Saya sampai keren kali, saya sampai ikut belajar loh Bu di sana gitu. Ya itu dah secara garis besar itu sudah sangat bagus Bu, sudah rileks, pembelajarannya juga sudah nyaman yang siswanya. Cuma mungkin ada beberapa masukan mungkin Ibu ya, tentang kaitannya dengan mungkin ya penambahan kegiatan yang menyenangkan, misalnya ice breaking ya, biar lebih gini kelasnya. Tapi sudah bagus kok kemarin Bu. Jadi secara umum yang lihat sinteks pembelajarannya juga sudah tersusun atau terangkai dengan rapi, jadi sudah tersusun sesuai dengan urutannya gitu. Jadi saya lihat sudah seperti itu. Nah, kira-kira Ibu menemukan nggak kendala atau hal yang menjadi tantangan Ibu dalam pembelajaran kemarin, atau kendala atau permasalahan dari segi siswa ataupun dari segi bagaimana mungkin itu? Untuk siswa mungkin dari yang duduk di depan 2 orang itu mungkin saya belum bisa menghandle bagaimana caranya supaya mereka itu ikut aktif di sana. Ketika pada saat yang 2 siswa saat proses pembelajaran juga sudah yang tegur waktu Niki, tapi tetap aja juga mereka. Terus mungkin dari di persepsi itu saya sedikit sekali memberikan pemantik pada saat itu. Mungkin nanti kedepannya di proses pembelajaran selanjutnya mungkin saya akan lebih menekankan persepsi, mungkin dengan menayangkan beberapa video tentang tujuan pembelajaran. Berarti 2 siswa yang kurang aktif atau masih pasif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, berarti apa itu Bu tadi menayangkan video, jadi menggunakan media visual mungkin di sana ya ceritanya ya. Jadi menggunakan visual, terus menayangkan video, ada lagi mungkin selain itu? Mungkin saya pada saat siswa tidak aktif itu mungkin saya tunjuk secara pribadi, berikan langsung ya. Berikan soal secara individu anak tersebut. Oh iya benar. Jadi Ibu di sana saya bisa simpulkan kalau Ibu akan nanti memberikan media pembelajaran seperti media visual, seperti ya PowerPoint atau video atau akan gambar atau mungkin, dan juga langsung menunjuk langsung. Oke. Terus nanti kapan Ibu ada jam lagi di kelas itu? Mungkin hari Kamis kalau tidak salah. Kamis ini ya. Kamis depan kapan nanti Ibu akan melakukan strategi yang katakan tadi, jelaskan tadi? Kamis depan. Ya. Oh, kenapa nggak Kamis ini? Maksudnya Kamis ini kan sudah Kamis ini ya. Kamis depan berarti langsung. Ada saya jadi ini. Ya, benar berarti Kamis depan ya Bu ya.
Kamis depan. Itu topiknya masih berkisar gini. Sudah lanjut tentang perencanaan makanan khas daerah. Oh, makanan khas daerah. Oh, berarti nanti lebih ini berarti di apa namanya media pembelajarannya. Pembelajaran. Oke. Jadi biar lebih interaktif siswanya, lebih gimana rasanya, ada kenyamanan gitu ya, ada motivasi. Nah, jadi apa namanya mungkin ya itu tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa namanya permasalahan yang ditemukan di kelas tersebut, kemudian apa namanya solusi juga ya, bagaimana ya berusaha nanti akan membuat siswa itu lebih aktif, lebih berpartisipasi. Oke, jadi untuk itu ada nggak alternatif lain misalnya nih ya, cara itu tidak apa namanya tidak efektif atau tidak berhasil, itu ada nggak alternatif lain? Ya, pada saat diskusi nanti saya akan berikan siswa tersebut peran-perannya masing-masing. Misalkan dari sekian soal yang harus dikerjakan, mungkin saya akan berikan peran untuk anak tersebut menjawab misalkan soal yang nomor 2 atau nomor 3, sehingga mereka itu fokus untuk mengerjakan tugasnya itu. Oh iya. Berarti membagi peran. Oh, luar biasa Bu. Benar kalau nggak dibegitu kan mungkin siswanya boleh suruh temennya aja gitu ya, biasa sering kan gitu. Iya, oke, jadi berbagi peran ya Bu ya. Nah, nanti kira-kira Bu misalnya nih Bu ya, saat pembelajaran saya tahu Ibu lupa tuh, ada nggak pengingat atau remindernya Ibu biar saya harus melakukan ini gitu. Siapa biasanya yang membantu? Mungkin ada yang membantu atau hal-hal yang bisa orang mungkin dari teman kerja atau siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan strategi apa namanya solusi tadi, kegiatan tadi. Mungkin dari yang mengingatkan Ibu, yang mengingatkan mungkin biasanya saya tanya sama teman di sebelah, mungkin udah seperti itu. Sering juga kurang diskusi dengan beliau. Iya, gitu, berarti dari rekan sejawat juga ya. Ya mungkin ya sementara Bu biar memang apa namanya apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa menangani permasalahan yang dihadapi. Luar biasa Ibu. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya Bu. Jadi berkisar tentang permasalahan yang dihadapi juga di sana dan solusinya. Saya ucapkan terima kasih Ibu dan jangan bosan-bosannya nanti kita berbagi Bu ya, kalau misalnya ada permasalahan atau apa kita bisa sharing bersama. Berarti terima kasih sekali lagi Ibu dan selamat pagi.